Pulau Pasaran. Sebuah pulau yang terkenal sebagai sentra ikan ini ternyata sempat menjadi pulau yang penuh dengan sampah. Sekitar 149.000 kg sampah terdampar di sekitar pulau setiap tahunnya. Hal itu bisa terjadi karena pulau ini berada di muara 3 sungai dari kota Bandar Lampung. Keterbatasan akses dan pengetahuan akan pengolahan sampah juga menjadi penyebab lain dari masalah ini. Akibatnya, perairan jadi tercemar dan aktivitas warga menjadi terganggu. Melihat permasalahan tersebut, pada tahun 2022, Catalyst Changemakers Ecosystem atau CCE yang diinisiasi oleh Goto Impact Foundation bekerja sama dengan organisasi pemerintah maupun non-pemerintah, masyarakat lokal, universitas, dan pelaku bisnis untuk melakukan intervensi sampah dan ekonomi sirkular besar-besaran yang dinamakan Pasaran Wawai. Sekarang saya sedang berada di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung. Sekarang berada di tahun 2024, yaitu tahun ketiga implementasi dari Pasaran Wawai. Proyek tersebut terus berkembang dan bahkan melahirkan inovasi-inovasi baru. Yang dampaknya adalah sekarang sampah sudah tidak lagi mencemari perairan yang ada di sekitar Pulau Pasaran. Masyarakat sudah mulai teredukasi untuk melaksanakan pengolahan sampah. Dan selanjutnya, saya bakal keliling-keliling Pulau Pasaran, berkomunikasi dan berbincang dengan para aktor dan pahlawan lokal yang ada di sini untuk mendalami dan mempelajari apa sih rahasia di balik kesuksesan dan keberlanjutan dari proyek Pasaran Wawai ini. Yuk ikutin terus! Pulau Pasaran telah berubah menjadi pulau yang bersih dan lebih menarik dengan lebih banyak peluang penghasilan. Lebih kerennya lagi, Pulau Pasaran berhasil menarik wisatawan lokal dan mengundang pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur akses. Di balik kesuksesan ini, tentunya juga berkat kerjasama yang baik, salah satunya adalah Rumah Inovasi Daur Ulang atau Rindu. Sekarang, saya sedang berada di Rindu atau Rumah Inovasi Daur Ulang, di mana proses pengolahan sampah akan dilakukan, dan sebentar lagi kita akan ketemu sama changemakers dan juga akademisi. Kita akan ngobrol dan juga cerita-cerita terkait dengan gimana sih sebenarnya intervensi yang dilakukan dan apa saja yang dilakukan untuk memastikan keberlanjutan Pasaran Wawai ini. Yuk ke dalam! Saya sudah berada di Rumah Inovasi Daur Ulang dan langsung ditemani oleh perwakilan dari Changemakers, Mas Diki, dan juga perwakilan dari akademisi ada Ibu Dewi. Mungkin dipersilakan untuk memperkenalkan diri, dimulai dari Mas Diki. Halo teman-teman semua, aku Diki dari Gejala Kebersihan. Kami berbasis di Lampung dan kami merupakan salah satu dari 3 organisasi yang termasuk ke dalam konsorsium Pasaran Wawai yang didukung oleh Goto Impact Foundation. Terima kasih, salam kenal. Saya Dewi dari Universitas Lampung yang selama ini ikut membantu kegiatan adik-adik dalam program Pasaran Wawai. Jadi ikut mendampingi mulai dari kegiatan awal, yaitu mendata jumlah sampah yang ada dan sampai ke program akhir melihat apakah program ini berhasil atau tidak. Oke, berarti memang perannya sendiri sudah terbagi ya. Apa saja nih yang sudah dilakukan oleh teman-teman Pasaran Wawai dan juga akademisi untuk memastikan kecocokan dari implementasi inovasi tersebut? Mungkin silakan dari Mas Diki. Sebelum kita mulai proyek Pasaran Wawai, waktu 2022 kita banyak banget sih Mas Aldi yang lakukan di sini ya gitu. Pertama kan ketika kita mau ke lapangan atau ke suatu wilayah, kita juga harus paham apa sih masalah yang terjadi di sana, terutama masalah persampahan seperti apa. Jadi kita tentunya perkenalan dulu, perizinan dengan masyarakat, kemudian juga memetakan kira-kira perilaku persampahan masyarakat seperti apa sih, masalah apa aja yang ada di sini. Dari situ kita banyak riset-riset, kemudian juga kita banyak ngobrol-ngobrol dengan stakeholder, masyarakat lokal. Jadi kita sering banget tuh dulu Bu ke rumah-rumah, datengin masyarakat untuk ngobrol-ngobrol. Jadi lebih banyak ngobrol-ngobrol untuk memastikan kira-kira apakah solusi yang kita buat, yang kita desain ini sesuai nggak sih dengan apa yang mereka mau. Dan juga masyarakat kan juga pasti memberikan ya perspektif mereka seperti apa terhadap solusinya. Jadi ketemu nih biar lebih jelas sehingga solusinya pas lah. Oke, berarti memang banyak melibatkan masyarakat ya agar sesuai. Kira-kira kalau dari Ibu Dewi sendiri seperti apa? Tadi kan Diki sudah bilang ya bahwa ada masalah dan kemudian kita berusaha mencari solusi. Nah, di dalam hal untuk mendapatkan masalah apa yang terjadi tentu saja kita butuh data.
data real. Data itu adalah bagaimana melihat betul seperti yang tadi Diki katakan, pertama perilaku masyarakat dalam membuang sampah dan mengelola lingkungannya. Yang kedua, ternyata di sini juga masalahnya nggak hanya ke masyarakat membuang sampah, tetapi ternyata di sini karena kondisi geografisnya di daerah Pulau Pasaran ini, mereka juga menerima juga sampah dari tempat yang lain. Nah, oleh karenanya kami sebagai akademisi membantu dari adik-adik yang terlibat dalam proyek Pasaran Wawai tadi untuk mengumpulkan data awal. Data awal kira-kira berapa sih banyaknya sampah yang ada di sekitar daerah sini. Tapi kita butuh sesuai dengan standar yang ada. Nah, setelah kita dapat baseline, kemudian mereka merencanakan bagaimana sih program-program yang harus dilakukan dengan solusi-solusi permasalahan sampah, baik itu sampah organik, sampah anorganik. Nah, di sini kami bantu mendampingi. Oke, berarti memang sudah jelas ya apa yang dilakukan. Dan aku lihat di Rindu ini kan udah banyak banget nih kegiatan dan fasilitas yang disediakan gitu. Mungkin kalau kita boleh sambil keliling untuk sambil menjelaskan aktivitasnya. Boleh. Kita diajak sama tuanya. Untuk Silakan belajar dulu nih. kita, Mas. Ini lihat udah ada nih berapa produk kan ya. Ini berarti dihasilkan langsung oleh masyarakat, Mas. Betul. Jadi ini mungkin Ibu Dewi juga banyak ya Bu mendampingi. Iya, dan yang pasti kan kita harus kasih tahu dulu pengetahuan awal kan, yang mana sampah yang bisa di recycle, yang punya nilai jual, yang punya nilai ekonomi tinggi, dan kemudian yang ternyata nggak bisa dijual. Contohnya nih seperti di sini nih, ada beberapa ibu-ibu yang memanfaatkan beberapa sampah-sampah yang kecil-kecil yang dari bungkus saset dari saset kopi, ataupun mungkin ada yang dari permen dan lain-lain. Berarti kan ini bisa selain mengedukasi, memberikan pengetahuan gitu kan, bisa merubah pola perilaku juga kan ya. Betul. Berarti seperti apa sih partisipasi masyarakat, kayak sesemangat apa mereka gitu untuk terlibat di sini? Ya, mereka semangat banget sih, dan apalagi di awal ya Bu ya, mereka belum tahu nih kalau ternyata sampah-sampah seperti ini bisa diolah loh, dan apalagi bisa mendapatkan manfaat ekonomi gitu ya dari hasil olahan ini. Dan ya dalam prosesnya kan kita banyak memberdayakan masyarakat ya Mas Aldi. Ada sekitar 50 orang dari masyarakat yang kita berdayakan, sekaligus memberikan mereka akses ke green job atau pekerjaan hijau sebagai aktor dan juga hero, dan berdampak juga baik untuk mereka dari segi finansial. Oke, berarti kan kita sekarang udah memasuki tahun ketiga ya, kalau dari 2022. Apakah memang solusi yang sudah diimplementasikan sekarang itu masih sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat, atau seperti apa? Mungkin dulu fokus ke pengolahan sampah, sekarang sebenarnya banyak lini-lini lain yang kita juga intervensi lah bisa dibilang. Contohnya kita sekarang juga membuat program Si Mama, tapi fokus ke pengolahan hasil laut agar ibu-ibu pesisir nih bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar lagi dari mata pencarian yang berbeda lagi. Jadi kita melihat bahwa ternyata semakin banyak nih orang-orang yang tertarik untuk melihat apa yang kita lakukan di sini. Dari kita membuat rindu, memberdayakan masyarakat, membuat sistem pengolahan sampah, dan juga sebenarnya keindahan daerah pesisir ya tentunya, sama kehidupan lokal masyarakat, mengolah ikan, kemudian menangkap ikan dan lain-lain. Kita sebut sebagai program ekoemis. Ngomong ini kan bahan bakunya dari sampah ya? Ya, pasti kan ada sistem pengangkutan nih. Betul. Aku lihat udah ada juga nih kendaraannya. Yes. Pulau Pasaran kan di luar ya, di luar darat utama. Jadi ini bukan satu jembatan yang tidak begitu besar, sehingga ini salah satu alternatif kendaraan yang bisa mengangkut sampah dari luar dalam pulau ke luar pulau. Driver datang ke sini, mereka akan unloading sampah. Nah, sampah itu kita akan ke sini. Nah, ini biasanya diangkutnya dengan menggunakan ini gerobak ya, sama-sama gerobak. Kemudian ini misalnya sudah sampai di sini, ini akan dipilah-pilah. Jadi ini wilayah di mana kita mengolah sampah organiknya, Mas. Ya, salah satunya adalah pengolahan maggot yang memang nanti ada komposnya juga ya? Iya, ada juga manfaatnya dari si larvanya. Tadi kita bisa jual. Betul, ini larva dari si maggot. Jadi dia seperti ulat mungkin ya, di mana mereka cukup bisa dibilang rakus. Ya. Jadi setiap kita kasih makan sampah organik apapun itu, mereka akan makan. Nah, sampah-sampah yang lain yang memang diproduksi oleh masyarakat, itu juga Saset. betul, sampah-sampah saset, macam-macam banget.
biasanya kan kalau seperti ini kan nggak tepanannya mereka bakar. Iya, Yes. iya, betul. Nah, makanya kita akan mencegah mereka untuk membakar dan juga untuk kemudian terbawa ke perairan. Betul. Ya, karenanya kita bantu untuk memberikan pengertian. Oh, ini masih bisa loh. Kita juga olah di sini menjadi bahan bangunan. Nah, prosesnya seperti apa? Jadi dari sampah-sampah yang tadi dikumpulkan di sini, itu kita akan cacah dengan mesin cacah yang ada di sini. Nah, jadi dari sini ini adalah menjadi salah satu bahan baku dari Roster atau namanya. ventilasi beton. Oh, namanya roster. Roster atau ventilasi beton yang tidak kita kita buat. Ini 3 bahan utama pembuatan roster. Yang pertama, plastik yang tadi kita cacah menjadi seperti ini. Kemudian tentunya semen, juga tentunya pasir. Dan satu lagi sebenarnya air. Ya dong, harus ya kan. Proses pembuatannya akan kita lakukan di sini. Ini ada penyaring pasir agar pasirnya lebih halus. Cetakan-cetakannya kita ada 5 jenis motif. Dan kalau mau lihat lebih lanjut, sebenarnya ini ada beberapa foto Oke, hasil hasilnya jadinya. ya. Tapi mungkin kita lihat hasil mentahannya dulu kali ya, di agak Yuk. maju sedikit ke sini. Mungkin terkait dengan tantangan mungkin ya, aku mau nanya ke Ibu dan Mas. Kira-kira dari semua proses yang ada, mulai dari pengangkutan, pemilahan, edukasi gitu kan, terus pelibatan masyarakat juga nih untuk membuat kerajinan, kemudian buat roster dan juga tadi ada maggot ya, BSF. Yes. Itu ada tantangan apa saja yang dihadapi? Ini cukup kompleks ya Mas memang. Sehingga banyak banget hal-hal teknis yang terjadi kan. Dan juga karena ini kita outputnya jadi sebuah produk, karena ini produk yang akan kita jual, sesuai juga dengan market atau pasar yang Ya. kita tuju. Sehingga dari situ akan banyak riset ya, bisa dibilang. Jadi challenge-nya sebenarnya lebih ke banyak riset dan membuat SOP dari teknis-teknis yang ada. Ya, tadi seperti yang dikatakan sama Diki, inovasi. Saya menekankan highlight itu inovasi. Karena selera pasar itu selalu berubah. Dan kita kalau kita mau tetap berjalan sebagaimana mestinya, harus cari lagi riset-riset yang kemudian mengembangkan lebih banyak lagi yang untuk produk-produk sampah yang mungkin membuat orang menjadi lebih tertarik dan juga menambah income masyarakat. Masalah tantangan tuh selalu ada. Betul. Ya, dan yang pasti ketika kita mendampingi, kita harus juga bisa mengikuti ritmenya mereka. Jadi ketika kita memberikan edukasi itu kita jangan berupaya selalu menggurui, tapi menjadi teman, mendengarkan keluh kesah dan kemudian juga mencari solusi. Solusi apa kira-kira yang paling mudah dilakukan? Tentunya karena ini circular economy, jadi perlu sistem bisnis yang baik, yang menjadi passion mereka. Kita perlu pelajari sehingga masyarakatnya bisa mandiri ya Bu ya, mandiri, dan juga dari situlah keberlanjutan itu bisa dibuat. Oke. Komunikasi itu penting dan silaturahim itu penting. Jadi kita walaupun program ini sudah berakhir misalnya, tapi tetap aja kita bisa menjalin komunikasi. Ya. Makanya kita punya grup ya sebenarnya. Ya. Grup kami itu namanya Ibu-Ibu Kartini Pasaran. Dan triknya tadi itu ya, buat grup komunikasi, Iya, single komunikasi. terus ngikuti nanti kebutuhan dan kemauannya mereka Iya, gimana ya, dan betul. tidak menggurui ya. Iya. Betul ya, seperti itu. Menarik banget ya. Tidak hanya menggandeng akademisi dalam merumuskan inovasi yang tepat untuk bisa menjawab permasalahan secara menyeluruh dan berkelanjutan, tapi memastikan juga kalau solusinya bisa memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat. Lalu, gimana ya respon masyarakat dan pemerintah? Untuk itu, saya mau ngobrol dengan Pak Lurah untuk berdiskusi mengenai hal tersebut serta aktivitas ekonomi apa saja yang diterapkan dalam solusi pasaran Wawai. Sekarang saya sudah ada di depan Kelurahan Kota Karang dan sebentar lagi kita akan berbincang langsung dengan Pak Bambang Herianto selaku Lurah dari Kelurahan Kota Karang. Ikutin terus ya. Oke, sekarang saya sudah berada di kantor Kelurahan Kota Karang bersama dengan Bapak Bambang selaku Lurah dari Kelurahan Kota Karang untuk berdiskusi terkait dengan bagaimana sih penerimaan dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat Pulau Pasaran itu sendiri terkait dengan hadirnya intervensi pasaran Wawai. Baik Pak, ya, bagaimana sih Pak respons dan juga penerimaan masyarakat serta pemerintah Kelurahan Kota Karang ini sendiri terhadap hadirnya intervensi dari pasaran Wawai Pak?
respon dari masyarakat dan pihak kelurahan Kota Karang, dalam hal ini wakil dari pemerintah, dengan kehadiran daripada pasaran Wawa ini sangat membantu daripada kehidupan masyarakat dari segi kebersihan lingkungan. Yang tadinya membuang sampah sembarangan, sekarang dia sadar dengan kebersihan lingkungan. Kelurahan juga sangat merespon, artinya dukungan dari program dari pasaran Wawa untuk perkembangan daripada Kelurahan Kota Karang, khususnya Pulau Pasaran. Nah, harapan kami ke depan itu bukan di Pulau Pasaran aja, mudah-mudahan dengan harapan itu bisa berkembang di luar Pulau Pasaran. Tadi terkait dengan dukungan pemerintah ya Pak. Berarti sejauh ini sudah ada upaya apa saja mungkin dari pihak pemerintahan Kelurahan Kota Karang untuk mendukung keberlanjutan pasaran Wawa ini Pak? Program dari pemerintahan kelurahan untuk mendukung dan kerjasama daripada program pasaran Wawa itu adalah dengan menerbitkan kartu sokli. Oke. Nah, jadi dengan menerbitkan kartu sokli ini kita memberi iuran sokli kepada masyarakat, yang gunanya untuk petugas soklinya, petugas yang mengumpulkan sampah. Nah, untuk biar kesinambungan antara masyarakat pas program pasaran Wawa dan pemerintah, itu setiap pelayanan kepada kelurahan tentang administrasi kependudukan itu harus dilampirkan pelunasan bukti sokli. Nah, sehingga kita meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk menjaga daripada lingkungan. Karena tujuannya adalah dengan lingkungan itu bersih, dapat menemukan dari program kesehatan, yaitu menurunkan angka stunting. Oke, menarik Pak. Mungkin selanjutnya terkait dengan komunitas utama gitu kan yang ada di Pulau Pasaran. Pulau Pasaran kan terkenal sebagai pengolah untuk sentra ikan teri, mungkin Pak, dan juga ikan asin ya Pak. Kira-kira apakah ada dampak dari hadirnya sistem pengolahan sampah program pasaran Wawa ini kepada hasil pengolahan ikan tersebut Pak? Pengolahan atau penghasil dari kelompok-kelompok pengasin itu sangat besar dampaknya. Ya, yang terutama untuk penjemuran ikan itu, ya yang tadinya memang banyak sampah berserakan, sekarang tidak terlihat lagi sampah itu, sehingga ya artinya pengolahan sampah, tempat penjemuran sampah aja sudah higienis sekarang ya, sudah bersih dari sampah. Ya, sehingga membuat daya tarik daripada masyarakat di luar Pulau Pasaran, di luar Kota Karang, membeli daripada hasil olahan ikan asin yang ada di Pulau Pasaran. Paham. Mungkin menyambung ya Pak dari daya tarik sendiri terkait dengan pariwisata nih Pak. Saya dapat informasi kalau sekarang Pulau Pasaran itu salah satu yang ingin dikembangkan untuk menjadi destinasi pariwisata. Nah, setelah ada berbagai pembangunan, peningkatan infrastruktur, dan juga pengolahan sampah yang sudah hadir, bagaimana sih Pak peningkatan pariwisata yang ada di Pulau Pasaran ini dan apa dampaknya terhadap aktivitas ekonomi yang ada Pak? Ya, dengan program Wawa Pulau Pasaran dan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah kota, bisa meningkatkan daripada perekonomian masyarakat Pulau Pasaran. Ya, salah satu contoh dengan jembatan yang sekarang sudah bagus, dengan transportasinya kendaraan bisa masuk, itu banyak masyarakat luar kunjungan ke Kota Karang, ke Pulau Pasaran. Nah, dengan masyarakat itu dibanding berkunjung dengan tidak secara langsung, mereka kan membeli daripada hasil perikanan yang ada di Pulau Pasaran. Nah, dengan cara seperti itu bisa meningkatkan daripada perekonomian masyarakat Kota Karang. Nah, dan itu kalau untuk dari segi pariwisatanya, kita sih inginnya lebih berkembang lagi. Cuman ada satu titik pariwisata yang memang sampai saat ini kita belum tersentuh, yaitu pariwisata mangrove. Nah, sehingga kalau program kedepannya pariwisata mangrove itu bisa realisasi, itu akan lebih besar lagi pariwisata yang ada di Kota Karang ini, khususnya yang mau menuju ke Pulau Pasaran. Dengan adanya pariwisata meningkat, secara otomatis kan tidak terlalu banyak dia menjual keluar, banyak masyarakat yang datang langsung beli di tempat. Nah, contohnya seperti kemarin ada
studi banding dari Kabupaten Serang Jambi. Mereka melihat pengolahan ikan asin di sana, seperti apa mereka tertarik bersih gitu. Oke. Tidak tercemar oleh sampah, oleh lalar gitu kan. Udah tuh mereka ngelihat pengolahan ikan asinnya memang higienis. Ya mereka pun tanya, kok ini nggak ada lalar katanya ya, udaranya bersih. Ya dulu memang belum terpikir kalau memang pengolahan sampah itu bermanfaat juga untuk kehidupan kita. Oke, menarik ya. Tadi udah berdiskusi dengan Pak Lurah juga. Ternyata hasil dari intervensi pengolahan sampah ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan dari masyarakat, tetapi juga membuka aktivitas ekonomi baru dan meningkatkan penghasilan dari masyarakat. Selain itu juga mengundang para wisatawan dan menjadikan Pulau Pasaran ini sebagai salah satu destinasi pariwisata. Nah, selain itu ada juga inovasi-inovasi lain yang memang terbentuk dari masyarakat lokal itu sendiri. Salah satunya adalah Si Mama. Dan sekarang saya sedang berada di rumah Ibu Dahlia yang merupakan salah satu pendiri dari Si Mama itu sendiri. Ikutin terus ya. Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Dahlia, salah satu pahlawan lokal yang menginisiasi komunitas Si Mama. Boleh Ibu, silahkan mungkin perkenalkan diri secara singkat dan juga apa itu komunitas Si Mama sih? Saya Ibu Dahlia, saya warga Pulau Pasaran. Kalau Si Mama itu sih intinya cuma ngajak ibu-ibu Pulau Pasaran biar bisa berkreatif dari daur ulang sampah. Oke Bu, jadi kalau kita ngeliat nih Bu, kan kebiasaan ibu-ibu Indonesia itu kan kayak cari kegiatan gitu Bu untuk ngilangin bosan, penat. Nah, kira-kira apa yang jadi motivasi Ibu bareng teman-teman Si Mama yang lain untuk mengisi waktunya dengan mengolah kerajinan tadi Bu? Awalnya sih kita iseng ya, tapi karena yang kerajinan yang kita buat bisa kita gunakan sehari-hari, otomatis kan bisa menghemat budget rumah tangga juga kan. Jadi kita orang kalau di waktu luang kita sempetin buat tempat tisu segala macem yang bisa kita gunakan hari-hari, dan selebihnya kita bisa jual. Oke. Tapi kalau dari segi ekonomi sendiri Bu, apa kegiatan di komunitas Si Mama, hasil olahannya itu bisa meningkatkan ekonomi dari anggotanya Bu? Banyak kita sih ada yang ini ya, karena kan yang rajin buat dia bisa bikin tempat tisu banyak dan dia bisa jual secara offline. Jadi kalau masalah bahan kita ngambil dari sampah rumah tangga juga, seperti bungkus kopi. Jadi kita harus ngomong ke warga jangan buang ya, nanti kita ambil. Jadi tanpa ada proses ya, mereka hanya datang terus karena mudah sih Mas. Jadi nggak ada proses kita harus belajar lama gitu. Dia cuma lihat sebentar tuh bisa langsung buat. Karena emang nggak menggunakan apa ya, benang tidak, jarum pun tidak, hanya gunting tok. Yang penting emang kemauan itu ya. Kemauan dia bahannya sudah ada. Dan bahan udah dari sampah. Udah siap. Awalnya pertama saya cuma iseng. Saya pikir kenapa saya doang? Kan yang lainnya masih bisa. Maksudnya masih ada ibu-ibu yang lain. Nah, saya coba ajak mereka dan mereka mau kan. Ayo dong, biar kamu bisa. Di saat saya ada job, saya kan nggak bisa kepegang semua. Kalian lah yang maju. Kita bisa nambah juga. Alhamdulillah mereka mau. Oh, berarti emang kemauan untuk maju bersama. Maju bersama. Oh, tapi selama ini, selama menjalani komunitas Si Mama gitu atau kelompok Si Mama, itu tantangan yang dihadapi apa aja Bu? Tantangannya apa ya? Ngatur waktu aja sih. Kadang harus kumpulnya 15 orang, yang datang cuma 5. Oke. Yang datangnya 10, paling nggak bisa klop semua. Kita pengen coba ke online, tapi kan posisi kita nggak punya katalog, satu. Kedua, takutnya orang pesan kita barang belum ready, karena pembuatannya juga lumayan ini ya, nggak. Kalau lagi mood sih sebentar, kadang moodnya itu. Tapi kalau sama teman-teman Ibu, kan ada tadi permasalahan buat ke online, katalog, terus mut-mutan gitu. Iya, mut-mutan. Kira-kira kayak rencana ke depannya gitu Bu, untuk kira-kira buat katalog atau online itu ada nggak Bu rencana yang udah disiapkan? Udah ada, kita tuh udah sempat belajar ya, maksudnya cara posting katalog ya, biar sih gambar yang bagus, biar kita menghasilkan produk banyak dan di marketplace itu kan saat orang order kita sudah ready. Kita udah sempat bikin akun tapi nggak tahu belum jalan. Oh, oke. Berarti emang udah coba untuk masukin ke marketplace. Udah. Memang belum jalan. Belum jalan. Oh, oke. Mungkin pengen penasaran ini sih Bu, kan anggotanya ini cukup banyak ya ibu-ibu di sini. Apa sih Bu yang melatar belakangi ibu-ibu di sini tuh mau gitu untuk bergabung Bu?
Ya, yang awalnya mereka sih bilang buat apa sih gabung, tapi karena melihat dari ekonomi kali ya, kok Dahlia aja bisa dapat gitu kan, kenapa saya enggak gitu kan. Di situ sih intinya dari kemauan dia ngelihat saya bisa, saya harus bisa juga. Oke. Perubahan perilaku masyarakat, Bu. Kan bisa dibilang si Mama ini jadi percontohan ya, Bu. Apa ada perubahan-perubahan yang dirasakan gitu oleh Ibu Dahlia dan teman-teman ketika masyarakat melihat aktivitas kelompok ini, apakah mereka tergerak juga atau seperti apa, Bu? Paling tergeraknya hanya ngumpulin bahan. Oh, bantu untuk ngumpul. Jadi mereka tuh emang siapkan plastik di dalam ini dapur, jadi mereka nggak buang, mereka store. Kita hanya membantu gitu kan, sebisa mungkin bisa membantu ekonomi. Oke. Berarti sekarang perempuan udah bisa mengambil peran untuk bantu ekonomi juga ya, Bu? Bantu ekonomi suami aja. Oh, oke. Mungkin sejauh ini kira-kira ada peluang apa yang Ibu lihat untuk pengembangan ke depannya, Bu? Apakah sudah ada tawaran untuk kerjasama dari luar atau ada yang ngajak pelatihan dari luar? Ada apa aja, Bu, yang Udah banyak sih. Gimana, Bu? Udah banyak suka ngisi acara. Oke. Pernah sih yang udah saya isi sih di TPS 3R. Itu semua TPS saya datengin udah, terus ke Pertamina, sempat ke Kota Bumi juga, itu jadi narasumber di DLH. Oh, udah diajak jadi narasumber untuk ngasih pelatihan keluar juga ya? Keluar juga. Besok ke Tanggamus. Oh, besok ada acara lagi, Bu? Besok ke Tanggamus, pengandian dosen Unila. Oh, ada dari Univ juga. Baiklah, itu dia perbincangan kita hari ini bersama dengan teman-teman Changemakers, akademisi, pihak pemerintahan, dan juga Ibu Dahlia selaku perwakilan dari masyarakat. Bersama-sama kita bisa memahami bahwa dengan adanya sebuah kolaborasi dan gotong royong bisa menciptakan sebuah perubahan yang besar. Bahkan dari sebuah sampah yang dinilai tidak bermanfaat sebelumnya, kini sekarang dianggap sebagai sumber penghidupan yang juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan kita juga bisa dengarkan bersama-sama sebelumnya bahwa tiap stakeholder atau tiap pemangku kepentingan memiliki perannya masing-masing. Mulai dari changemakers yang memastikan bahwa inovasi dan solusi yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar efektif dan juga berkelanjutan. Akademisi yang memastikan bahwa tiap implementasi yang dilakukan dan intervensi yang diberikan itu sesuai dengan data dan juga riset. Kemudian pemerintah mendukung melalui perbaikan infrastruktur dan juga kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung pelaksanaan proyek pasaran Wawai ini. Dan terakhir yang pasti adalah masyarakat itu sendiri yang bersama-sama untuk mengikuti dan juga memastikan keberlanjutan dari pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di Pulau Pasaran. Mulai dari membayar retribusi, pengangkutan sampah, dan juga pengelolaan sampah itu sendiri. Kita juga bisa mengetahui bahwa hasil dari kolaborasi yang ada itu bisa menciptakan sebuah dampak yang nyata. Dan diketahui juga bahwa dari setiap $1 yang diinvestasikan menghasilkan 1,25 US dollar terhadap dampak yang tercipta di Pulau Pasaran ini. Tetapi kita juga harus memahami bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Yang pertama, mulai dari proses untuk mengikuti perkembangan zaman seperti ingin mempromosikan hasil produk olahan sampah itu ke dalam marketplace, dan juga dari segi implementasi ketika menghadapi tantangan-tantangan, mulai itu dari pemahaman masyarakat dan juga proses edukasi yang berjalan, serta infrastruktur yang terbatas dan terus dikembangkan dengan berjalannya waktu. Selain itu, sebenarnya juga terdapat tantangan dalam pengorganisasian masyarakat, kesulitan teknis untuk tetap mempertahankan inovasi yang sudah dibuat, dan menjaga komitmen masyarakat dalam pengelolaan sampah. Maka dari itu kita juga harus bisa memahami bahwa Pulau Pasaran ini tidak bisa untuk berhenti dikembangkan di sini saja. Pulau Pasaran masih terus membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita semua. Oleh karena itu, jika teman-teman memiliki saran, masukan, ataupun kritik, bisa untuk ditinggalkan di kolom komentar untuk membantu Pulau Pasaran. Mari bergerak, berdampak, bersama.